Baik pemirsa Palapa TV, jumpa lagi bareng Jarman beserta tim. Yang mana pada kesempatan kali ini Selasa 12 Desember 2023 bertepat di pemerintahan Desa Jaya Raharja Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dalam rangka kegiatan progres Huntap Pasca Bencana Alam tahun 2020 silam. Seperti apa giat dan liputannya? Tetap ikuti terus Jarman beserta tim Palapa. Hunian tetap atau huntap adalah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengadaan rumah bagi para pengungsi korban yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP berdasarkan hasil verval bersama pihak-pihak terkait telah membangunkan hunian tetap untuk para korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Kecamatan Sukajaya pada tahun 2020 silam. Yang mana progres pembangunannya berdasarkan keterangan yang didapat di lapangan dianggap sudah selesai. Sesuai dengan yang ditarget oleh pihak DPKPP bahwa optimis huntap akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2023 ini. Dan pada kesempatan kali ini Selasa 12 Desember 2023, tim Palapa TV berkunjung ke pemerintahan Desa Jaya Raharja Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor untuk meninjau secara langsung keadaan hunian tetap huntap yang berada di lokasi Kampung Ciputih Tonggoh, Desa Jaya Raharja, Kecamatan Sukajaya. Para penerima bantuan huntap menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor atas bantuan yang diberikan. Semoga huntap ini dapat memberikan kenyamanan bagi kami walau dengan segala kekurangannya, dengan harapan kepada pihak pemerintah Kabupaten Bogor untuk dapat segera membangunkan jalan atau PSU-nya. Di tempat terpisah, Ketua Kelompok Masyarakat atau Pokmas Desa Jaya Raharja yakni Bapak Ahmad Jailani mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan sebanyak 82 kepala keluarga berdasarkan data yang diterima dari masyarakat. Dan berdasarkan hasil verifikasi bersama pihak DPKPP hanya merealisasikan sebanyak 47 kepala keluarga.
Dan tentunya kami pun selaku Pokmas Desa Jaya Raharja akan terus mengupayakan pengusulannya untuk 35 kepala keluarga yang belum terjawab di tahun 2024 termasuk dengan pembangunan PSU-nya. Sekretaris Desa Jaya Raharja yakni Bapak Badru Kamal Sihabudin menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal terhadap pembangunan huntap tersebut untuk kemajuan dan kepentingan bagi masyarakat. Terkhusus bagi para penerima huntap berdasarkan data dan aturan yang telah ditetapkan, semoga apa yang menjadi harapan bersama dan semua pihak dapat dijawab dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini DPKPP Kabupaten Bogor. Jarman Yanto Cigor beserta tim Palapa TV mengabarkan langsung dari lokasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten Ibu Abdi Jarman sarang tim Palapa TV Ibu. Punten Ibu namina saha Bu? Ibu ada. Ibu Ada. Nah, Ibu Ada ieu anu nempatan bumi ieu bunya. Mohon. Nah, anu tadina Ibu di mana sih imahna? Di lembur situ. Di lembur situ. Oh ya. Kumaha Ibu rasana di nempatan bumi anu anyar? Alhamdulillah ngeunaheun kan abdi hoyong ieu di pangabenerkeun jalan. Oh, jalan bunya. Mohon. Oh. Sareng ieu Nah, ya, pelataran Bu ya. pelataran, mohon. Hoyong dibenah-benah ya. Mohon. Ah, Anu, selain eta naon Bu hoyong Ibu selain jalan anu hoyong dibenerkeun ke pamarentah? hoyong ieu nan pelataran terus Hah? cai. Oh, cai kumaha teh emang cai Bu? Cai ayeuna Nuju saat, ngabor. nuju ngabor. Geus beresan Bu eta ngaborna Bu? Da acan. Tacan. Tapi setik-setik cai geus aya Bu nya. Terus lah paling ke MCK sementara. Oh, tapi MCK aya nya sementara ya. Aya. Tapi poinnya eta genah Ibu ya di dia ya. Mohon. Nah, alhamdulillah. Ibu entong era-era sampaikan bae ya ulah aya anu ditutup-tutupi ibunya terkait ka pamerintah kajeun Ibu da kumaha dinya Ibu sing sabar naon nempatan di huntap ye nu penting urang kan aman urang lamun di tempat anu heubeul mah ibunya. Eta bunya harapannya jalan doang ya. Jalan, mohon Jalan. atuh yang dipangabenerkeun jalan, dipangarapikeun ieu pelataran. Oh, pelataran. Gitu Bu ya. Nu penting jalan lah kepake. Nu kepake ya. Nah, selain jalan non di Bu apakah penerangan jalan umum atau kumaha? Ya, penerangan. Oh, gitu penerangan oge ya. Oke, haturun ibunya. Punten ngeganggu salam ka bapananya. Mohon. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore, Pak. Mohon maaf mengganggu nih Pak. Ya. Betul Bapak sebagai penghuni penerima huntap di wilayah ini Pak? Ya, betul, Pak. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya Ade. Ade. Ya. Betul ya Bapak Ya, sebagai betul, penerima manfaat di sini ya? Ya, betul. Gak bohong Pak ya? Ya, ya, Pak. Oh ya. Ya, Sudah berapa lama Pak Bapak menempati huntap ini? udah hampir 1 bulan lebih lah. Sebelumnya Bapak tinggal di mana Pak? Sebelumnya tinggal sama orang tua, bertua Di mana itu Pak? di Cibiuk. Cibiuk. Ya. Cibiuk itu masih masuk desa Jaya Raharja atau bagaimana? Mas, kalau desa beda, kalau itu sama kecamatan aja.
Oh, satu kecamatan aja ya. Ya, Oh ya. Tadi Pak sudah berapa lama menempati huntap ini Pak? udah lama, udah 2 tahun sama orang tua itu. Sama orang tua? Sama orang tua. Enggak, yang saya pertanyakan menempati huntap ini Pak, udah berapa bulan? Ya, baru 1 bulan lebih. Baru 1 bulan lebih ya? Ya, Oh ya. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah menempati huntap ini Pak? alhamdulillah senang banget. Mudah jadi dikasih ini rumah. Bener Pak ya? Ya benar Pak. Bapak nggak usah bohong, Iya. nggak usah malu-malu gitu. Sampaikan yang sebenarnya ya. Nggak usah takut Pak, nggak usah takut ya Pak ya. Iya Pak. Betul ya Bapak ya? Iya Pak. Senang. Senang banget Pak. Terima kasih banget Pak udah kasih. Nah, terus harapan kedepannya untuk pemerintah apa Pak? Pengen dipercepat jalan Pak. Jalan Pak ya? Ya jalan biar dia kesininya gampang gitu. Kalau hujan tuh susah banget Pak, licin. Susah banget ya kalau jalan ya? Iya susah banget. Oh gitu. Selain itu Pak, untuk masalah airnya gimana Pak air di sini Pak? Kalau masalahnya ya sekarang kan lagi diproses ya. Ya belum itulah. Oh belum ada air. Ya ya. Baru juga ada air itulah setepat ini doang. Sudah berapa lama emang pembuatan air tersebut Pak? Kalau nggak salah udah 2 mingguan lah Pak. 2 minggu. Iya. Cukup baru lama buka. juga. Hah? Cukup lama juga. Kok belum ada air sih? Ya Itu kalau gimana? air udah ada, cuma lagi dibetulin sekarang sih lagi di mau bikin dicor. Bikin dicor. Ya. Oh gitu ya. Ya. Yang lain Pak harapannya Pak? Yang lain harapannya ya Apa cukup? ya udah cukup Pak. Cukup Pak ya? Ya. Oke Bapak terima kasih Pak Ya. atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Salam buat keluarga Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu ya Bapak Ibu ya. Mau tanya-tanya nih Bu, Bapak terkait dengan huntap nih. Iya. Boleh perkenalkan satu persatu Bapak? Siapa namanya? Bapak Usep. Kalau Teteh? Tati. Kalau Ibu? Benci. Bunci. Kalau Bapak? Asep. Pak Asep. Nah, Bapak asal dari mana Pak dulunya Pak sebelum dihuntap? Pasir Telak. Pasir Telak. Iya. Masuk desa Jaya Raharja atau bukan? Jarang harga. Masih Jaya Raharja ya. Nah, sejak kapan Ibu menempati huntap ini Bu? Udah sebulan 1 minggu. Sebulan 1 minggu. Iya. Kalau tetehnya? Udah 2 bulan. 2 bulan ya. Udah 2 bulan ya. Berarti secara bertahap ya pengisiannya ya. Oh gitu. Perasaannya itu bagaimana dari yang kita menempati rumah yang terkena dampak bencana tahun 2020 silam dengan menempati hunian yang sekarang itu seperti apa Bu perasaannya Bu? Enak banget, langsung ada senang banget gitu Pak. Bener. Iya, senang banget. Nggak bohong ya. Enggak Pak, alhamdulillah kita dikasih. Teteh jangan bohong juga ya. Jangan pamer oh enak gitu. Langsung buru-buru pindah. Buru-buru pindah. Iya. Oh gitu ya. Nah terus apa saja sih Bu apa yang Ibu mendapatkan di huntap ini di dalamnya apa aja sih? Ya pokoknya udah kupu ini udah di keramik. Sudah di keramik. Udah, terus plafon juga udah. Terus ya listrik juga alhamdulillah kita dikasih juga gitu. Listrik dikasih juga. Iya. Kalau air gimana air? Air juga ada tapi kan baru di ini 2 minggu ya. 2 minggu proses. Iya, baru proses. Nah terus untuk sementara ini Ibu untuk mandi, cuci pakaian dan lain sebagainya itu air dari mana Bu sumbernya? Gali sendiri. Gali sendiri. Gali sendiri. Ada yang menggunakan dari air sekitar? Ada di cai umum sana. Saya umum. Iya. Air umum gitu ya. Air umum, Oh iya CK gitu. gitu ya. Nah selain itu Bu harapan untuk Bapak dan Ibu atau Teteh terhadap pemerintah Kabupaten Bogor nih apa harapannya ke depan terkait dengan huntap ini? Harapannya pokoknya ini jalan segera dibangun lah gitu. Jalan segera dibangun. Iya. Supaya kita enak ke depannya. Oh gitu ya. Jalan. Terus masalah penerangan gimana penerangan? Masalah Ya, penerangan jalan. sama penerangannya. Penerangan ya. Iya. Oh gitu ya. Iya kan lebih ini juga kan kita kalau misalnya penerangan misalnya sudah ada ya. Oh, misalnya gitu. Sudah kan kita enak juga misalnya kan Pak. Jadi nggak ada ya Ibu ya keluhan yang aneh-aneh terkait ada yang mengisukan bahwa ini nggak benar itu nggak ada Ibu ya? Enggak ada. Betul Bu ya? Enggak ada. Ibu jangan bohong Bu ya? Enggak emang enggak ada. Terus ya? Enggak iya. Oke.
Oke Ibu, baik Bapak Ibu Teteh, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Ya. Baik, pemirsa, kalau tadi itu sudah bersama, kita akan langsung tanya terkait dengan untak program pemerintahan Kabupaten Bogor dalam ini DPRP bagi masyarakat yang terdampak bencana pada tahun 2020 silam. Langsung saja. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Pak. Boleh perkenalkan Bapak dengan siapa? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya pertama saya sebagai desa Renata. Ya. Jadi Pak, kami dari pihak Bapak ini mengenai beberapa poin terkait dengan untak. Sebetulnya untak itu bagi di desa daerah harga itu sebetulnya jumlah yang diajukan itu ada berapa sih Pak? Untuk jumlah keseluruhan yang diajukan oleh pemerintah desa Jakarta itu dari mulai yang rusak ringan, sedang sampai rusak berat itu jumlahnya ada 87 kepala keluarga. Namun dari 87 kepala keluarga itu difilter lagi dengan orang DPKPP langsung melakukan perpel ke lapangan yang akhirnya jumlah yang realisasi itu sebanyak 47. Nah, dari yang tadi berapa Pak? Pengusulan 87. 87. 82. 82. 82. Ya. Ya, yang diusulkan ke pemerintah Kabupaten Bogor dalam DKPP 82. 82. Tapi yang terrealisasi oleh pemerintahan Kabupaten Bogor dan Jakarta itu cuma 47. Ya. Nah, berarti ada sekitar 38 sekian Ya. yang tidak lolos. Apa yang menjadi alasan DKPP tidak lolos? Jadi karena ini kejadian bencana itu memang skalanya itu besar, jadi kita memahami bukan hanya desa-desa saja yang membutuhkan hunian tetap karena ada daerah-daerah lain juga di Kabupaten Bogor yang harus dilakukan pemindahan tempat tinggal. Ya, karena memang tempat tinggalnya itu terkena bencana. Akhirnya dari dinas PPKP itu dilakukan verifikasi di lapangan, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda dulu. Bukan berarti tidak diupayakan ya, yang sisanya itu diupayakan, namun kita cari yang lebih urgent dulu. Prioritas ini ya. Ya, Ya. Dari 82 yang diusulkan pemerintahan daerah Harga tersebut, apakah itu memang sudah berdasarkan fakta di lapangan pada tahun 2020 sudah? ya, sudah karena memang pas kita melakukan pendataan kejadian di tahun 2020 itu kita tidak hanya mendata yang rumahnya rusak hilang, termasuk yang posisinya berada di tempat rawan bencana, karena memang tanah di daerah kita itu labil, kita masukkan data. Cuman ada yang terdampak, ada yang rusak berat, ada juga yang di titik rawan. Karena menurut kami yang tinggal di titik rawan pun juga harus direlokasi, bukan hanya yang sudah rusak saja rumahnya. Dari 47 tadi yang terrealisasi oleh DKPP, dasarnya dari mana? Apakah memang itu harus menjadi skala prioritas untuk dipindahkan atau bagaimana? 47 dulu ya? Ya, Dari yang diusulkan 82. jadi dari 82 itu tim verifikasi dari DPKP itu ada yang hasilnya dikategorikan dari 82 itu ada yang bisa direhab. Kalau yang terdampak masih bisa direhab, nanti masuk kategori rehab. Jadi kalau yang memang betul-betul sudah tidak bisa direhab, harus dikasih hutang, itu masuk ke prioritas pokok. Jadi selama masih bisa diperbaiki, ada kategori-kategori dari hasil verifikasi itu. Kenapa dilakukan verifikasi? Jadi jangan sampai yang rusak
hilang itu rusak berat itu belum mendapatkan, sedangkan nanti yang hanya terdampak itu mendapatkan gitu. Akhirnya dilakukan verifikasi oleh pemerintah didampingi oleh pemerintah desa langsung. Sudah dipastikan bahwa 82 dari usulan awal pemerintah desa Jaya Raja itu dapat dipertanggungjawabkan? Bisa ya? Itu bersumber dari 82 dari awal? Bersumbernya itu dari 82 itu apakah yang di lapangan dari RTK, dari RWK, atau Pokmas, kelompok masyarakat, data tersebut dari awalnya? Kalau data dari awal itu dari pemerintah desa itu melakukan pendataan langsung, ditemani dan didampingi langsung oleh orang dari BPBD juga, BPKP. Jadi kita tidak hanya pemerintah desa yang melakukan pendataan. Jadi pasca bencana itu kita melakukan pendataan bersama-sama BPBD, BPKP juga. Jadi kita dimasukin dulu semua data kategori terdampak, rusak ringan, rusak berat, termasuk yang berada di titik rawan. Karena memang melihat kondisi tanah di daerah kita itu memang labil, akhirnya yang posisinya di titik rawan pun juga besar kemungkinan ketika terjadinya longsor lagi memungkinkan jadi korban longsor lagi. Oh gitu. Jadi poinnya adalah di 47 itu ya itu data yang dari DKPP. Ya, jadi data yang hasil pendataan yang 82 itu disurvei ulang. Disurvei ulang oleh DKPP. Setelah survei baru data yang prioritas itu keluar. Oh gitu. Nah, kembali, bagaimana menyikapi dari yang 82 menjadi 47, berarti ada sekitar 30 lebihan. Ya. Nah, bagaimana sikap pemerintahan desa dalam hal ini kepada masyarakat yang tadinya memang sudah disukai ternyata tidak dapat di lapangan karena harus berdasarkan dari DKPP. Bagaimana menyikapi untuk masyarakat Jaya Raharja yang tidak mendapatkan dari 82 tersebut? Bagaimana sikapnya? Jadi sebetulnya begini, kita dari pemerintah desa itu tidak memilih-milih, semua kita masukkan. Adapun yang keluar yang mana dulu itu kan hasil verifikasi juga, bukan kita yang menentukan. Hasil verifikasi orang DPKPP menilainya yang A dulu yang harus prioritas, yang B belakangan. Cuman dari sisa yang belum realisasi, kami dari pemerintah desa juga masih terus mengupayakan sehingga yang data 82 ini didapatkan semua. Jadi harapannya ke masyarakat yang belum mendapatkan, yang mohon bersabar, berdoa juga. Kami dari pemerintah desa juga mengupayakan memberikan yang terbaik buat mereka. Oke, terakhir Pak, boleh saya tahu siapakah nama atau orang sebagai Pokmas di desa Jaya Raharja? Untuk Pokmas, untuk ketua ada Bapak Ahmad Jelani. Untuk ketua Pokmas. Nanti bisa tim Palapati ngobrol bareng dengan beliau. Bisa silakan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Baik, pemirsa Palapati demikianlah bincang-bincang kami tim Palapati bareng Setdes Jaya Raharja. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan dapat menjadi sebuah titik temu terhadap permasalahan di lapangan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Tapi itu sudah baik pemirsa Palapa TV sebagai berencana yang mana alhamdulillah pada sore hari ini saya dipertemukan oleh Pokmas Desa Jaya Raharja Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor terkait dengan isu yang beredar tentang untap yang di lapangan. Langsung saja kita tanya dengan yang bersangkutan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bisa diperkenalkan dengan siapa Bapak? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jelani. Saya Ketua Pokmas Pembangunan Untap Desa Jaya Raharja Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Oh ya. Gini Pak, tadi saya sudah
sedikit bincang dengan Bapak Badru Kamal. Ya. Beliau adalah Sekdes di Desa Jaya Harja terkait dengan hutan. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait hutan tersebut. Yang pertama adalah bahwa hutan ini itu sebetulnya ada berapa dari awal, Pak? Terkait masalah unta, pemerintah Desa Jaya Harja Ya. di awal tahun 2020 pasca bencana itu mengajukan ke pihak dinas Kabupaten Bogor dalam hal ini yaitu ke DPKPP Ya. sebanyak 82 unit. 82 kakak ya. 82 kakak. Itu warga yang memang betul-betul terdampak pada bencana tahun 2020 silam. Ya, setelah pasca bencana pada waktu itu kan dari pihak Desa Jaya Harja mendapat laporan dari RT dan RW bahwa di wilayahnya itu terjadi ada yang terjadi banjir bandang, banjir gitu ya, ada yang terjadi pergerakan tanah dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Oh ya, dipotong dulu. Saya lupa nih. Maaf, boleh kurang dengan Bapak sih? Dengan Bapak. Selaku anggota Pokmas kan? Iya. Pokmas. Iya. Ya. Nanti kita juga akan tanya Pak Awang juga ya terkait kebenaran pengakuan seorang Pak Adira ini selaku ketua Pokmasnya. Kembali. 82. Sementara yang terrealisasi itu katanya dari Pak Sekdes sebanyak 47. Betul. 47. Jadi setelah ada pengajuan dari pihak desa ke dinas terkait, pihak dinas memerintahkan tim verifikasi. Tim verifikasi. Ya, tim verifikasi ke lapangan diantar sama saya, bahkan Pak Kades juga waktu itu ngantar, kita bagi zona, bagi tempat ya, karena Untap ini kan calon penerimanya itu yang kemarin diajukan 82 kakak itu kan tersebar dari 4 dusun. 4 dusun. Ya. Makanya saya yang mana gitu, terus Pak Kades, terus ada Pokmas yang lain yang terbagi ke beberapa untuk mengantar tim verifikasi. Ya. Kalau boleh tahu tim verifikasi itu dari pihak mana-mana saja, Pak? Tim verifikasi itu emang dari DPKPP. BPKP, terus ada siapa lagi? BPBD disertakan juga? BPBD ada. Ada BPBD. Dari pihak kecamatan juga? Dari pihak kecamatan ada verifikasinya. Yang jelas semua keterlibatan itu masuk ya untuk tim verifikasi tersebut, mulai dari desa, kecamatan sampai dengan ke pihak kabupaten. Iya. Gitu. Nah, setelah itu berarti yang terverifikasi sebanyak cuma 47 kakak. Nah, 47 itu memang itu yang layak atau berdasarkan kriteria menjadi prioritas bagi pihak kabupaten dalam ini DKPP? Dalam verifikasi sebenarnya ada yang dari geologi juga. Dari geologi juga ada, hadir ya. Jadi melihat tempat atau kejadian yang menimpa ke masyarakat pada waktu ini, walaupun posisi rumahnya tidak rusak tapi terancam, itu layak mendapatkan relokasi. Nah, untuk titik lokasi Untap itu di mana? Untuk titik lokasi Untap itu yaitu di samping adanya di Dusun 2 di Kampung Ciputi Tonggo. Kampung Ciputi Tonggo. Persis dekat dengan Untap yang dulu. Untap yang dulu. Dekat. Karena untuk menentukan relokasi atau tempat untuk direlokasi itu untuk pembangunan Untap itu kan kita melibatkan tim geologi. Apakah ini layak untuk dijadikan Untap atau tidaknya kan itu udah jadi tim geologi. Dari 82 terverifikasi cuma 47, berarti ada 35 kepala keluarga yang tidak terjawab oleh pihak pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini DKPP, karena hasil verifikasi tadi. Nah, bagaimana menyikapi selaku Bapak Pokmas terkait dengan pembangunan Untap tersebut? Dari 35 orang yang tidak mendapat itu, bagaimana sih Bapak? Jadi sebenarnya gini,
Kita udah ada yang namanya hasil perpak, dan yang 82 itu di situ yang sisanya dari 47 ada 30 sekian, itu ada yang masuk ke kategori rehab, ada yang ke rekonstruksi. Cuman di rehab itu kan ada yang rehab ringan, ada yang berat, tergantung melihat kondisi rumahnya gitu. Bagaimana gitu. Tim dari DKPP udah bisa membaca bahwa ini hanya rehab ringan misalnya. Dikarenakan melihat tempatnya masih aman, nggak dekat orang gitu, makanya itu tidak direlokasi, itu masuk ke kategori rehab. Nah, rehab itu kan ada rehab sedang, Ya, rehab ringan, rehab berat. iya. Rekonstruksi. Nah, Rekonstruksi kan ya. Berarti ada dua nih. Rehab ringan atau sedang tadi gitu ya, atau yang rusak itu dibangunkan juga, diperbaiki. dari Pemda dalam hal ini dinas DPKPP bahwa insya Allah untuk sisa daripada pengajuan yang masuk ke kategori rehab dan rekonstruksi itu insya Allah nanti kita realisasikan di tahun 2024 yang akan datang. Oke. Ke Pak Awang, ada jumlah 35 orang yang tadinya diupayakan masuk oleh pihak pemerintahan Desa Jaya Raharja, tiba-tiba tidak dapat. Di lapangan seperti apa orang yang tidak masuk tersebut dari 35? Itu kemungkinan kan belum masuk itu ya. Yang penting kita masyarakat sabar aja ya gitu. Gitu. Ada kita kan udah berupaya lah mengajukan untuk 2024 yang kurangnya dari 35 tadi. 35 tadi. Yang penting masyarakat mohon bersabar lah gitu ya. Ya cukup begitu aja lah ya. Kalau di lapangan itu sebetulnya masyarakat si penerima manfaat itu yang akan menerima, mempercayakan kepada para bapak selaku Pokmas ini, atau ada maaf oknum-oknum pihak ketiga yang berusaha untuk memprovokasi atau bagaimana? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Itu mah kita membagikan kondisi ya sama yang menerima manfaat hasil dari dataan dari DKPP. DKPP. Iya. Ya, oh gitu ya. Hasil. Kembali ke Pak Jani. Sudah sejauh mana progres pembangunan tadi? Untuk pembangunan untak di Desa Jaya Raharja alhamdulillah sudah 100% sudah beres Pak. Sudah beres. Karena kami itu kurang lebih dari 4 atau 5 bulan ke belakang itu sebenarnya pembangunan itu sudah selesai. Makanya kita menanyakan ke pihak dinas terkait bagaimana nih kalau misalnya masyarakat mau menempati gitu kan. Dari pihak dinas ditempati aja katanya untuk masyarakat-masyarakat yang sudah masuk ke data relokasi, silahkan ditempati gitu kan. Adapun kemarin alhamdulillah untuk penerangan listrik KWH itu alhamdulillah kemarin 2 atau 3 hari yang ke belakang sudah tercapai. Udah tercapai semua. Udah 100%. Artinya semua sudah dari yang 47 itu sudah diberikan, sudah mendapatkan kunci. Udah. Dari bulan Agustus kemarin udah dibagikan. Sudah dibagikan ya. Ya, untuk realisasi kunci udah. Adakah rencana untuk penyerahan terima secara simbolis yang dilakukan kegiatannya oleh pihak pemerintahan Kabupaten Bogor dalam hal ini DKPP? Ya kemarin sih saya dengarnya baru informasi katanya untuk penyerahan peresmian untak yang ada di Kecamatan Sukajaya ini pada khususnya saya dengar ini kemarin katanya mau ada peresmiannya nanti di Warung 2 yang ada di Kecamatan Cibude. Warung 2 tersebut. Gitu. Ya, kemarin. Ada lagi Pak yang disampaikan ya. Terakhir nih Pak nih. Ya, siap. Harapan baik kepada pihak pemerintahan Kabupaten Bogor pun dengan masyarakat yang belum terjawab. Ya. Dalam hal ini adalah 35 orang tersebut. Harapannya seperti apa Pak? Ya, saya selaku masyarakat yang ada di Desa Jaya Raharja pada khususnya mungkin bisa mewakili di Desa Jaya Raharja juga bahwa untuk kedepannya harapan kami dari masyarakat Desa Jaya Raharja, pemerintah Kabupaten Bogor
supaya bisa menambah lagi kuota untuk di tahun 2024 karena masih ada beberapa masyarakat yang rumahnya itu udah layak untuk direlokasi dan apalagi sekarang musim penghujan, ada yang longsor dan lain sebagainya, dan kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas DPKPP untuk bisa menambah lagi kuota daripada pembangunan puntap yang ada di Kabupaten Bogor. Itu untuk pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk masyarakat yang 35 tadi harapannya seperti apa? Dan untuk masyarakat yang sudah diajukan datanya ke pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendapatkan relokasi, karena dalam suatu apalagi di pembangunan puntap ini ada aturan mainnya ya Pak ya. Ada aturannya, jadi tidak setiap data langsung semuanya dapat puntap. Jadi ada aturan mainnya mana yang layak atau mana enggak, mana yang harus dapat relokasi, mana yang masuk ke kategori rehabilitasi. Itu ada aturan mainnya tentunya. Jadi mudah-mudahan minta doanya dari masyarakat semua yang tentunya kemarin sudah kita sudah kita ajukan dari pemerintahan desa, terutama sudah mengajukan datanya, ada yang masuk ke tahap relokasi, ada yang masuk ke rehabilitasi, yang ke renovasi. Mudah-mudahan untuk di tahun 2024 segera terrealisasi aja gitu. Ada tambahan untuk Pak? Kiranya Cukup ya? Iya. Cukup Bapak? Siap. Oke. Baik, pemirsa Palapa TV, demikianlah bincang kami tim Palapa TV bareng Ketua Pokmas Pembangunan Puntap di wilayah Desa Jaya Raharja, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Demikian sementara. Baik, pemirsa Palapa TV, demikianlah rangkaian kegiatan kita kali ini bareng Palapa beserta tim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 bertepat di pemerintahan Desa Jaya Raharja, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dalam rangka kegiatan hunian tetap atau huntap. Progresnya telah dilakukan dan telah selesai oleh pemerintahan Kabupaten Bogor. Dalam hal ini adalah DPKPP, yang mana dari pengusulan awal pemerintahan Desa Jaya Raharja sebanyak 82 penerima manfaat, dan berdasarkan hasil dari DPKPP hanya 47 penerima manfaat. Berarti ada 35 masyarakat yang terdampak pasca bencana alam pada tahun 2020, yakni sebanyak 35. Tadi telah bincang-bincang dengan Sekretaris Desa Jaya Raharja beserta dengan kelompok masyarakat atau Pokmas dalam pembangunan hunian tetap pasca bencana tersebut. Dengan harapan adalah pemerintahan Desa Jaya Raharja tetap akan melakukan pengusulan dari 35 penerimaan manfaat kepada pihak pemerintahan Kabupaten Bogor agar dapat terjawab sesuai dengan harapan masyarakat yang terdampak bencana. Demikian kegiatan liputan kita kali ini bareng Palapa beserta tim. Semoga dengan apa yang disampaikan dapat memberikan informasi terkhusus bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Jarman beserta tim Palapa TV mengabarkan langsung dari lokasi.